Assalamualaikum sahabat Sentono Belajar Baik. Kesempatan hari ini kita akan tetap lagi ya teman-teman membahas GERD anxiety ya, asam lambung, psikomatis. Dan kali ini kita akan membagikan sensasi-sensasi itu, dan teman-teman biar tahu sensasi itu seperti apa aja, supaya tidak berpikir yang enggak-enggak ya, yang ini itu, supaya jelas ya teman-teman. Tadi ini ku catat ya di buku ini teman-teman ya, 1 sampai 25 dan sebaliknya 25 nyampe ke 53 ya, karena udah ini, yang lain ya nanti ya teman-teman. Oke, sebelum ke videonya, tolong bantu dengan sedekahnya teman-teman. Sedekah dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mengalami asam lambung ya. Asam lambung, sensasi-sensasi yang datang itu, supaya teman-teman paham ya. Terima kasih buat subscriberku dan penonton setia channel Sentono Belajar Baik. Mudah-mudahan keluarga Anda semua sehat-sehat selalu dan dimudahkan mencari rezekinya ya, dilancarkan usahanya dan dagangannya atau pekerjaannya. Oke teman-teman, ini ciri-ciri dari sensasi asam lambung ya teman-teman. Kita cuma mencatat 53 ya, yang lain besok lagi kita lanjutkan. Salah satunya ya teman-teman, salah satunya itu adalah dada terasa panas ya. Dada terasa panas karena gas asam lambungnya naiknya terlalu tinggi ya. Itu menimbulkan dada yang begitu dahsyat panasnya ya teman-teman. 1 dan 2, jantung berdebar kencang ya, berdebar kencang. Jantung ini jangan dipikir itu penyakit jantung ya teman-teman. Ini adalah sensasi dari asam lambung tadi. Dan ketiga adalah mata ngeblur ya, mata ngeblur kayak ketarik itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasakan di antara yang kita sebutkan tadi ya, di antaranya ya, mata ngeblur. Kalau mata ngeblur itu teman-teman bikin aja ya jus, dari jus tomat yang merah itu ya, tomat yang besar, atau wortel ya teman-teman, atau puka itu bagus ya. Yang keempat teman-teman, tenggorokan ini terasa sakit ya, tenggorokan terasa sakit. Yang kelima kita catat tadi, kepala terasa panas ya, bagian kepala ini terasa panas teman-teman. Dan yang keenam, tangan gebas, tangan ini sering gebas ya teman-teman, tangan gebas. Yang ketujuh, tangan sering kesemutan ya, naik motor sebentar udah kesemutan ya teman-teman. Yang ketujuh itu adalah ciri-cirinya ya. 8 adalah was-was ya, perasaan selalu was-was, itu yang 8. 9 selalu menerka-nerka ya teman-teman, itu adalah sebagian dari sensasi menerka-nerka. Yang ke-10, keliengan teman-teman. Keliengan ini banyak sekali ya yang mengeluhkan keliengan. Yang ke-11, mudah panikan teman-teman. Kita tuh mudah panikan ya, ada apa-apa sedikit panik teman-teman, panik. Yang ke-12, dada kiri terasa sakit tembus ke belakang ya teman-teman, tembus ke belakang, dada kiri itu terasa sakit tembusnya ke belakang ya. Yang ke-12, yang ke-13, telinga sering berdenging ya, telinga itu sering berdenging. Ke-14 ya, keluar keringat dingin dan lengket teman-teman di badan kita nih ya. Biasanya di kaki dan di tangan atau di badan kita ini sering keluar keringat dingin dan keringatnya itu lengket teman-teman. Baju sampai ngeper ya, terkadang baju sampai ngeper.
Ke-15, takut dengar suara ambulan atau suara yang agak seram ya teman-teman. Biasanya takut dengan suara ambulan atau suara yang menyeramkan ya. Ke-16, ada tetangga yang meninggal, kita malah takut ya teman-teman. Kita takut, kita tidak berani keluar rumah, itu salah satunya ya sensasinya. Ke-17, sering sakit gigi teman-teman. Gigi sering sakit ya, itu sering sekali sakitnya ya gigi itu. Ke-18, kaki terasa kena cabai ya, sama tangan panasnya itu ya. Kalau habis dari kepala ini biasanya turun teman-teman ke kaki atau ke tangan ya panasnya. Ke-19, di otak kita ini terasa kekurangan oksigen ya teman-teman, kayak kekurangan oksigen, CO2 ya. Itu sebagian dari sensasinya ya, kekurangan oksigen, CO2. Ke-20, bibir agak jontor ya teman-teman. Pertama itu kayak agak jontor ya, seperti kena biduran itu ya. Itulah sensasi tadi. Ke-21, susah tidur teman-teman, susah tidur ya. Kadang malam hari itu gelisah, susah sekali ya buat tidurnya. 22, tensi darah ngedrop ya, sering rendah, kalau enggak tinggi teman-teman. Kebanyakan rendah ya, ngedrop. Ke-23, sesak napas ya teman-teman, sesak napas sampai napas kita itu bunyi ya, kayak berlendir itu bunyi teman-teman. Itu adalah sensasinya ya, sensasi. 24, ginjal terasa sakit ya, belakang sini. Itu adalah sensasi juga ya teman-teman, ginjal terasa sakit. Yang ke-25, punggung atau leher, ini ototnya sering kaku ya, tegang otot sini. Semakin kita mikirnya tuh semakin stres, semakin tegang ya teman-teman, otot sini ya, kayak ada yang mengganjal ya teman-teman. Sini dikasih bantal leher tuh nggak apa-apa ya, kayak robot ya teman-teman. Kita ini nih tertarik ya, saking tegangnya tuh tertarik ya, ototnya tuh tertarik, jadi pundak ini terasa pegel sekali ya, mau noleh pun susah ya teman-teman. Itu yang 25 tadi ya, punggung terasa atau leher terasa ini ya, ototnya selalu tegang ya, tertarik. Ini yang ke-26 teman-teman, batuk yang tak kunjung sembuh ya. Batuk itu biasanya di paru-paru ini teman-teman, ada ini ya, cairan ya, lendir itu ya. Itu kita udah share ya teman-teman, cara mengeluarkan lendiran dari paru-paru. 27, perut sering melilit ya teman-teman, melilit atau mules ya. Itu juga sebagian dari sensasinya, perut terasa mules atau melilit. 28, perut begah teman-teman, begah atau kembung ya. Itu sering begah perut kita itu. Teman-teman harus sering-sering minum air hangat ya, air hangat. Kurangin minum es ya teman-teman. 29, sering sendawa ya, sendawa kayak angin tuh masuk, kita udah sendawa, keluar, datang lagi ya teman-teman. Yang ke-30, ulu hati terasa penuh ya teman-teman, dengan angin di ulu hati sini. Kita pencet sini ya, ini terasa penuh, seperti penuh air atau angin tuh teman-teman. Itu dari sensasinya ya. Ulu hati terasa penuh tadi 30. Yang 31, badan sering terasa capek ya teman-teman. Seluruh badan ini sering sekali ya terasa capek. Minta dipijitin saja ya, kalau pas terasa capek itu minta dipijitin sebentar-sebentar ya sama keluarganya ya teman-teman, biar agak meringankan ya. 34, ini buat yang udah berkeluarga ya,
itu hubungan di ranjang itu berkurang ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran atau takut ya, emang seperti itu ya sensasinya. Jadi teman-teman gak usah heran ya yang udah berkeluarga, mengenai hubungan di ranjang itu emang berkurang, itu udah sensasinya tadi ya. Sekarang 25 teman-teman, di bagian muka kita ini ya, aliran darah ini seperti ada binatangnya ya, yang kayak jalan berhenti, jalan lagi berhenti ya teman-teman, kayak denglemer ya. Kalau orang Jawa seperti ada guremnya ya dari ayam itu di dalam ya teman-teman, kayak jalan terus berhenti ya, jalan lagi berhenti. Itu sensasi tadi ya, karena darah kurang lancar teman-teman. Itu biasanya di bagian muka ya teman-teman, sini keleler gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan ya. Dan yang ke-36 selalu kesepian ya teman-teman, sepi. Kalau pas teman-teman selalu merasakan kesepian itu, teman-teman kita sarankan mencari teman ya, mencari teman di luar. Walaupun anak-anak sedang bermain, gabung saja ya, gabung saja supaya kita tidak terlalu suntuk dan sepi ya. Itu gabung saja atau cari di HP ya yang lucu-lucu atau komedi teman-teman, supaya terhibur, tidak merasa kesepian teman-teman. Yang ke-37 terkadang bisa menangis sendiri ya. Kita ini teman-teman terkadang bisa menangis sendiri kalau kita melihat kenangan kita di sebulan yang lalu ya, atau ya berapa bulan yang lalu itu kita bisa menangis sendiri ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasakan seperti saya dulu ya. Kita tuh kalau melihat apa kenangan yang dulu atau sebulan yang lalu itu bisa menangis sendiri ya teman-teman. Perasaan kita menjadi sedih sekali ya. Itu adalah sensasinya tadi. Terus yang 38 merasakan les-lesan teman-teman, atau kayak pingsan ya. Itu biasanya di malam hari ya teman-teman. Les-lesan itu di malam hari. Jadi kita itu, keringat kita itu keluar semua ya teman-teman. Dingin sekali ya, dingin sekali. Dan kita siap-siap juga ya seperti ini. Itu setelah pagi kita terbangun teman-teman, kita tuh melihat di pagi hari itu cerah sekali, lega ya rasanya. Sampai kita mengucap alhamdulillah kita masih bisa melihat dunia lagi ya. Itu yang dinamakan les-lesan ya, seperti pingsan teman-teman. Itu adalah pingsan ya, tapi keringat dingin kita keluar semua teman-teman. Nah itu ya kalau orang Jawa namanya les-lesan ya. Itu mungkin teman-teman ada yang merasakan seperti itu. Kalau udah les-lesan itu ciri-ciri udah mau sembuh teman-teman. Itu biasanya agak terakhir ya, les-lesan itu udah mau sembuh ya, sensasinya udah mau hilang, tinggal sedikit-sedikit itu kalau udah merasakan les-lesan ya. Terus 39 teman-teman, perut ini sering terasa mual ya, perut sering terasa mual. Itu karena kita kecentok makanan yang tidak cocok sama perut kita ya teman-teman. Itu sering terasa mual ya. Itu hindari saja ya, supaya aman ya, tidak terasa mual. Itu dihindari saja. Terus angin di perut itu terasa terjebak ya teman-teman, yang ke-40 ya. Jadi angin di perut ini sepertinya tuh terjebak ya teman-teman. Kita udah keluarkan lewat sendawa, dia tuh ada lagi ya, balik lagi, sendawa lagi, ada lagi ya, seperti itu terus. Itu namanya angin yang terjebak teman-teman di dalam perut ya. Dia tuh bisa menimbulkan ya, bisa menimbulkan angin lagi ya, udah keluar. Jadi memproses angin lagi ya, memproses lagi, penuh lagi, keluar lewat sendawa lagi, seperti itu terus ya teman-teman. Itu harus teman-teman tuh sering-sering minum air hangat ya. Yang ke-41 teman-teman, takut datangnya malam hari ya. Kita tuh pas lagi sakit
parah itu takut sekali ya teman-teman, datangnya malam hari ya. Kita itu takut, panik ya, nanti kalau kita pas malam kita kambuh gimana mau ke rumah sakit pas posisinya malam. Kayak itu terus ya teman-teman. Jadi kita tuh kalau malam hari takut ya. Kalau pas pagi itu senang sekali ya, tapi kalau udah mau datang malam hari takut ya teman-teman. Itu yang kita rasakan dulu. 42 sering pusing ya teman-teman. Kepala kita ini sering pusing ya. Itu sebagian dari sensasi tadi, sering pusing. Yang 43 pikiran selalu tegang ya teman-teman. Karena pusing itu pikiran menjadi tegang ya. Pikiran kita ini tegang sendiri ya. Jadi kita tuh seolah-olah nggak mau mikir, tapi dia memikirkan sendiri entah apa yang dipikirkan teman-teman. Ya seperti itu ya, namanya pikiran tegang. Yang keempat ya teman-teman, itu ada juga yang biasanya susah BAB ya, seperti seminggu atau berapa hari padahal makan terus atau minum terus, BAB nya susah. Itu udah wajar ya, itu adalah sensasinya ya. 45 susah buang angin teman-teman, cuman kembung ya, kembung, susah buang angin. Ambil saja ya botol kayak sirup marjan tuh, kasih air panas, kita basuri ya teman-teman, kita balur kayak ini, udah dingin diganti lagi ya, supaya perut kita tuh enakan ya teman-teman. Yang ke-46 teman-teman, jadi kita tuh sering emosian ya, pikiran kita itu kecentok apa omongan sedikit tuh sering emosi ya, bawaan kita itu. Jadi kita tuh harus ngomong ya sama keluarga atau sama istri atau suami ya, itu emang sering emosian, jadi jangan dimasukkan di hati, ngomong saja supaya dia paham ya teman-teman. Emosi itu datang sendiri ya, sering emosi kita itu karena pikiran tegang tadi, gasnya asam lambung naik, itu tuh sering emosi sendiri ya teman-teman. 47 paru-paru terasa sakit ya, karena banyak lendiran tadi cairan ya, kayak sering batuk itu karena di paru-paru teman-teman. Lendiran cairan itu banyak yang ngumpul di paru-paru ya, itu harus dikeluarkan ya. Kita udah upload kemarin cara mengeluarkan paru-paru ya, apa cairan yang di paru-paru. 48 ya teman-teman, itu kita tuh sering mimpi buruk ya, mimpi buruk. Kadang juga ada yang tidak ya, ini banyak juga yang sering mimpi buruk ya teman-teman. Itu udah biasa ya dari sensasi tadi. 49 cepat cemas ya, pikiran kita tuh cepat cemas, dengar apa sedikit cemas ya. Kalau belum tahu triknya, cepat sekali buat cemas ya, cemas. Ke 50 ya, pikiran tidak bisa dikendalikan teman-teman. Pikiran kita ini ya tidak bisa kita kendalikan ya saudaraku. Dia tuh menuju sendiri ya, memikirkan sendiri, jadi kita tidak bisa mengendalikan ya. Itu namanya sensasi tadi ya teman-teman. Di pikiran kita di dalam hati mikir ke sini, yang pikiran di otak, mindset otak kita ini menuju ke sana sendiri ya, jadi tidak bisa dikendalikan. 51 ya, mudah panikan ya teman-teman. Kita tuh mudah panikan, itu udah wajar ya, mudah panikan. Yang 52 HB kita tuh biasanya rendah ya teman-teman. Kita tuh kekurangan HB ya, tensi darah, HB-nya kurang ya. Jadi seringkali pusing ya, pusing kelayangan itu karena HB kita kurang. Kalau gas kita naik, kita tuh pasti kayak kekurangan darah ya, HB kita karena rendah. Kalau teman-teman mempunyai HB yang rendah ya bisa donor darah ya, supaya HB kita tuh normal ya. 53 perut sering merasa lapar ya teman-teman. Perut itu sering sekali merasakan lapar karena kita disertai dengan emah teman-teman.
nggak apa-apa ya, kita makan sedikit tapi sering, porsinya sedikit tapi sering ya. Kalau perut itu sering terasa lapar, itu bagus sekali dari aci singkong yang udah kita upload ya. Aci singkong itu kalau untuk tukak lambung ini yang tergores, teman-teman menggunakan kunyit ya, empu ya, empunya kunyit itu kita parut ya. Kita udah bikin videonya juga. Ini masih banyak sekali teman-teman yang belum kita catat ya, banyak sekali. Yang kita lemes, kaki kita lemes, masih banyak sekali ya yang belum kita catat. Mungkin salah satunya ini teman-teman ada yang merasakan ya, entah itu mata ngeblur, telinga sakit, gigi sakit, keliengan, jantung berdetak keras, atau sesak napas. Itu udah emang seperti itu ya, biasa saja, itu tidak berbahaya, sebentar-sebentar juga akan hilang. Nanti teman-teman tuh bisa sembuh ya, sembuh lagi seperti sebelumnya. Intinya jangan takut, jangan cemas, jangan panik, dan jaga pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Itu mudah-mudahan teman-teman cepat sekali ya buat sembuh. Kalau teman-teman mau melewati sensasi itu dengan mudah, sensasi itu harus teman-teman lawan dengan cuek, ikhlaskan saja ya. Yang datang apapun dicuekin ya, tidak usah dirasakan, tidak usah dibawa kemana-mana ya, nanti itu nggak tahu ya dokter tuh. Jadi teman-teman intinya cuek saja ya. Datang sensasi yang lain cuekin saja ya, kita rasakan tapi kita cuekin. Nah itu akan mudah sekali buat sembuhnya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat para subscriberku atau penonton setia channel Sentuhan Belajar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.